sudah banyak yang lain juga, tapi saya belum bisa ngecek lelet ya kalau dari komputer sini. Wah, salam jumpa dalam siaran radio Facebook dari Belanda, radio bahasa Indonesia untuk edisi hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020. Aduh, nggak terasa sudah Oktober ya. Luar biasa memang ya. Jadi apa namanya ya, Belanda sekarang kita agak khawatir juga ya. Mungkin akan ada gelombang kedua. Sudah mulai sebenarnya gelombang kedua COVID begitu ya. Karena ada peningkatan em, yang positif, juga ada peningkatan yang dirawat di rumah sakit, juga ada peningkatan yang meninggal dunia. Nanti malam waktu Belanda, ya dini hari waktu Indonesia, Perdana Menteri Belanda akan mengumumkan protokol-protokol baru atau tindakan-tindakan baru. Jadi perketatan tindakan begitu supaya ya COVID ini cepat jangan lagi kembali di gelombang kedua sehingga banyak menelan korban begitu ya. Jadi saya senang ini ada yang sudah bergabung. Siapa lagi yang sudah bergabung tadi saya cek dulu namanya. Saya kalau ceknya pakai HP di sini ya. Jadi kita sekarang ini masih banyak berbincang mengenai apa yang disebut Ausbildung, itu bahasa Jerman loh. Ausbildung itu maksudnya ya nggak tahu ya, pembinaan gitu, semacam proyek yang dalam hal ini proyek untuk anak-anak yang usia remaja, kalau nggak salah dari 16 tahun sampai 25 begitu, yang bisa dikirim ke Jerman. Anak Indonesia bisa dikirim ke Jerman. Antara lain mereka pertama juga harus belajar bahasa Jerman dulu di lembaga Goethe Institut, itu lembaga orang Jerman. Setelah itu mereka bisa magang di Jerman selama 3 tahun. Jadi kalau Anda ada yang punya saudara punya usia segitu, yang SMA atau SMK, ya pokoknya tingkatan sekolah lanjutan SLTA gitu, daripada demo-demo nggak keruan, canda. Baik, cari aja Ausbildung ke Jerman gitu. Bisa magang sana sampai setelah nanti diterima, katanya untuk Mbak Pipit dalam wawancara yang lalu, itu mereka langsung dapat uang saku. Uang sakunya itu udah hebat tuh. Kalau nggak salah katanya sudah 500 euro. Coba 500 kali 17.000 rupiah satu bulan. Banyak itu baru magang. Setelah itu kemungkinan untuk dapat kerja di Jerman juga ada. Ya, begitu. Jadi mungkin bisa diperpanjang, bisa 3 tahun kerja di Jerman juga, bisa diperpanjang 3 tahun lagi, katanya pulang-pulang udah bisa kaya dong. Udah bisa buka usaha, jadi entrepreneur kalau bahasa modernnya. Itu bahasa yang digunakan oleh Pak Yudi Kamajaya. Mudah-mudahan Pak Yudi ini memirsa ya. Jadi setelah minggu lalu saya berbincang-bincang dengan Mbak Pipit Padiman, seorang chef, dia itu jago masak, tapi dia itu suka jadi relawan di Indonesia. Antara lain dia membantu anak-anak remaja di Indonesia. Saya wawancara, ini sudah lebih lengkap di dahulu, yaitu dengan Pak Yudi Kamajaya. Persisnya dia itu pengawas SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, wilayah KCD, atau KCD 9, Jawa Barat. Jadi kali ini kita akan melanjutkan perbincangan dengan dia. Namun saya nggak tahu siapa yang mau saya sapa selain Pak Studio Budi Buyono, belum ada ya. Ada siapa nih? Tadi ini ada Pak Jainal Cari, ini seorang pencipta lagu kita. Ya, dia bilang saya akan tetap lapor hasil monitornya Bang di Kaltim, khususnya Balikpapan. Ya, kalau Pak Daeng dia udah langsung langsung saja dia on gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat jumpa dalam siaran bahasa Indonesia, siaran radio Facebook namanya, bukan SKS lagi, di rumah saya sendiri. Pada yang itu tahu nih, rumah saya nggak jauh dari rumah Pak Eko, Mas Eko, di kota Almere di Belanda. Tinggi, terlalu keras ya. Yang negeriku jalani, yang masyhur pernah dikata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah aku merasa senang. Tanahku tak ku
Human Orchestra, Gita dan Paulus. Ini sebagai lagu pembukaan saya ya, Pak Jainal tahu lah ini ciri-ciri khas siaran saya ya. Oke, seperti saya katakan tadi, jadi saya minggu lalu mewawancarai, belum sampai seminggu sih, 2 hari lalu kalau nggak salah Pak, hari Sabtu saya lupa ya, mewawancarai Pak Yudi Kamajaya. Dia adalah pengawas sekolah menengah kejuruan SMK wilayah KCD 9 Jawa Barat. Ini bukan karena saya pro itu Jawa Barat, Jawa Tengah, atau enggak loh ya. Saya sendiri asalnya Sumatera Selatan. Jarang orang kampung saya wawancara. Tapi ini ada hubungan dengan proyek ini yang namanya Ausbildung. Saya 2 kali mau merekam wawancara beliau ini. Pertama melalui OBS itu ya. Kayaknya suaranya kurang begitu bagus, terus saya wawancara lewat WA. Tapi yang saya memperkenalkan juga yang lewat OBS ini ya. Ini lebih baik, bagus, bagus kok. Ya, oke. Kenapa tadi ada mau pakai telepon apa di sana? Iya, ini ibu nelpon terus. Biasalah. Ibu-ibu kan biasanya suka lebih sosial dari bapak-bapak, Pak. Iya. Ya. Jadi apa saya lihat nih Bapak, apa namanya, istilahnya pengawas SMK begitu ya Pak ya? Iya, Ya. betul. Jadi coba jelaskan sedikit tuh, sebenarnya ya saya udah terlalu lama di luar negeri juga, jabatan itu apa sih? Artinya membedakannya misalnya dengan kepala sekolah atau pengawas yang zaman dulu, itu apa kira-kira tugasnya gitu Pak? Ya, sebetulnya begini, saya ini kan dari Pak Guru ya Pak, itu belum lama sih jadi pengawasnya nih. Yang jelas kalau tugas pengawas itu kan membina sekolah ya, Oh supaya ya, sekolah tadi bisa menjaga mutu dan meningkatkan mutu sekolah kan itu. Tugas ya. utamanya dia mensupervisi bidang akademis, kemudian mensupervisi bidang manajerial. 2 tugas seorang Oh, pengawas. akademis manajerial. Ya, akademis lebih kepada guru, manajerial lebih kepada kepala sekolah kayak gitu. Dan sekolah binaannya paling sedikit 7 ya, 7 sekolah yang dibina oleh seorang pengawas. Ya. Bisa lebih dekat sedikit ke anunya Pak ya, ke apa? Oh ya, Ya. mic-nya ya. Jadi 7 sekolah maksudnya 7 SMK begitu Pak yang Ya, binaannya. 7 sekolah itu 7 SMK betul Pak. Hmm. 7 sekolah itu 7 SMK, 1 orang pengawas ya, gitu. Jadi 1 orang pengawas membina 7 sekolah. Ya. Jadi hanya SMK begitu ya. Jadi kalau begitu, kalau SMA sekolah menengah atas lain lagi pengawasnya Pak ya. Iya, pengawas SMA namanya. Ya. Oh begitu ya. Dan seterusnya ya. Oke. Iya. Jadi kalau Bapak agak kerasin ngomongnya Pak. Ini saya tertarik ini dengan apa? Proyek atau apalah istilahnya, saya nggak tahu, kerjasama Anda dengan apa? Dengan Ibu Pipit ya. Iya betul. Yang kita kenal chef ya, beliau itu ya. Jadi yang proyek ini ada proyek yang baru lagi. Yang saya tahu Ibu Pipit kan sudah pernah ke Indramayu gitu, ke SMK Hasanuddin kalau nggak salah. Iya. Nah, Iya. ini proyek baru lagi, beda lagi ini, lebih luas lagi atau gimana Pak? Dengan Oh iya betul. Jadi berbeda ya, Bu Pipit ke Indramayu, ke SMK Hasanuddin. ya, Kalau saya di SMK Losarang, ya kan. ya, Nah, jadi beda program lah ya, beda program. ya, Di mana program ini, yang program saya dengan Ibu Pipit ini, itu adalah program untuk menempatkan para lulusan menengah ya, baik SMK maupun SMA, untuk bisa melakukan bekerja lah ya, ya, di luar negeri, seperti itu. Nah, hal ini dilatar belakangi oleh keprihatinan tentu di mana di Indonesia untuk lulusan menengah baik SMK maupun SMA, ya, kalau dia putus sekolah itu kan untuk mencari lapangan kerja itu tidak mudah ya. ya, Tidak mudahnya itu karena adanya kesenjangan antara supply dan demand. Nah, supply di sini adalah lulusan menengah yang begitu banyak,
kemudian demand ya, industri yang bisa menyerap mereka itu relatif minim ya, sehingga tidak semua orang bisa bekerja. Nah, sementara di luar negeri sana ya, di negara-negara maju seperti Jepang, kemudian Korea, Jepang. termasuk Jerman, nah, itu dia justru kebalikannya ya. Mereka memiliki kekurangan apa yang katakan bukan jumlah penduduk, tapi generasi mudanya di sana itu relatif dia melanjutkan ke university gitu, sehingga level menengahnya kurang mereka di negara-negara maju. Nah, Pak Yudi, sebentar. Oke, terpaksa saya putus jadi wawancara waktu itu, terus kami pindah ke WA ya, suaranya lebih bagus. Tapi sebelum saya lanjutkan perbincangan dengan Pak Yudi Kamajaya ini, dia mengatakan bahwa masalah permintaan, demand itu permintaan dan juga dari di Indonesia itu ya berbeda dengan di luar negeri, terutama seperti Jepang, dan dia menyatakan tadi di Jerman ya supply and demand ya, jadi supply dan permintaan. Oke, sebelum itu ini Wadi sama ada Pak pencipta lagu kita ya, ada dua buah lagu tadi yang dia kirim ya. Tapi yang lainnya kalau ada mohon suaranya jelas atau tidak. Kalau ada ingin request silakan. Tapi kali ini saya akan memutar lagu ciptaan Bang Jainal atau Bang Jainal Cariin. Saya belum lihat judulnya, belum keluar ya. Kalian lihat ya. Wah, ini judul Kau Pasung Cintaku. Wah. Sekian lama engkau kutunggu, hanya letih yang menemani diriku. Apakah aku mampu melangkah, tinggalkan beban yang geluti jiwa ini? Jenuh yang tersisa semakin sesakkan dada, menanti waktu penuh derita. Mataku bebas melihat, namun badanku terjerat. Apakah artinya hidupku ini? Sampai hati telah kau pasung cintaku, kau abaikan cintamu seharusnya untukku. Sungguh tersakiti, masih kau bersama dengannya. Kejam, oh kejam. Yang tersisa semakin sesakkan dada, menanti waktu penuh derita. Mataku bebas melihat, namun badanku terjerat. Apakah artinya hidupku ini? Sampai hati telah kau pasung cintaku, kau abaikan cintamu seharusnya untukku. Sungguh tersakiti, masih kau bersama dengannya. Kejam, oh kejam. Jenuh
tersisa, semakin sesakkan dada, menanti waktu penuh derita. Oh, oh, oh. Mataku bebas melihat, namun badanku terjerat. Apakah artinya hidupku ini? Sampai hati telah kau pasung cintaku, kau abaikan cintamu seharusnya untukku. Sungguh tersakiti, masih kau bersama dengannya. Kejam, oh kejam, kejam, oh kejam, kejam, oh kejam. Kau pasung cintaku, karya cipta Zainal Cariin Balikpapan, Kalimantan. Itu ada orang Kalimantan juga yang mendengar ini satu lagi ya, Pak. Jadi kenalan ya, walaupun jaraknya jauh. Ya, ada yang di Kaltim, ada yang Pak Rudiatono. Dia itu di Kalimantan juga, tapi bukan di Balikpapan. Ya, jadi kenalan di sana ya di Facebook ya, Pak Rudiatono ini orang pencinta radio luar biasa. Kan cocok kalau temannya sama Pak Zainal, pencipta lagu-lagu untuk radio. Iya, Pak Rudi ini sudah menulis buku luar biasa. Saya ketinggalan, saya belum punya buku yang saya tulis loh. Saya harus cuap-cuap ya. Satu lagi ada yang mau saya sapa ini Pak Yaya Supriyadi atau dari Radio Muara Jambi. Ini juga orang gendeng. Maksudnya orang gila radio juga. Dia itu juga bukan hanya suka gila mendengar radio, tapi dia sendiri juga punya radio ya. Radionya udah berapa itu di Jambi sana? 3 kalau salah ya. Terutama ini dari Muara Jambi, ada yang segmen untuk remaja, ada juga untuk orang tua, macam-macam lah. Dan dia banyak kerjasama dengan radio-radio asing ya. Dulu dengan Radio Nailan juga, tapi sekarang dia dengan VOA dan sebagainya ya. Pokoknya semangat terus Pak Yaya ya. Ini kalau ada yang mau bantu Pak Yaya ini, dia nih mau bantu, mau beli alat begitu ya. Ya saya tuh sudah tanya kiri kanan nih, susah juga cari anunya. Apa untuk memperkuat siaran ya begitu ya Pak Yaya ya. Coba tulis aja nih, siapa tahu ya. Ya. Menggila Radio Bombay katanya. Itu alatnya itu namanya udah lupa saya ya. Apa namanya yang mau dibeli itu loh. Oke, untuk sementara nih Bung Yaya nulis alatnya. Saya akan teruskan memperdengarkan perbincangan saya dengan Pak Yudi Kamajaya. Kalau dari dia adalah pengawas SMK wilayah KCD 9 Jawa Barat ya. Dia tadi bagian lalu dia sudah menceritakan bahwa masalahnya kalau di Indonesia itu tidak adanya match antara demand dan supply antara sekolah kejuruan dengan katakanlah majikan ya, pihak yang punya pekerjaan gitu, pabrik atau apalah gitu, tempat kerja. Kan kalau orang STM SMK itu kan apa namanya ya, tujuannya kan untuk bekerja ya, mereka kan pendidikan kejuruan ya. Nah itu supply yang demand itu nggak cocok gitu ya. Jadi tuntutan dan supply itu tidak cocok. Nah kita lanjutkan ini, saya lanjutkan untuk mendengarkan perbincangan saya dengan Pak Yudi. Dia kali ini suaranya lebih bagus loh, pakai WA kita. Oke, tadi Bapak ngomong jadi di Indonesia itu masalahnya masalah supply and demand ya. Jadi dalam artian artinya orang dari sekolah kejuruan mendidik orang terus tahu-tahu gitu ke perusahaan atau apapun nggak ada kerjaan buat dia gitu. Maksudnya kita cara contoh praktisnya gitu kan maksudnya kan? Ya. Iya, tidak tertampung ya. Tidak tertampung seluruhnya. Iya. Tertampung seluruhnya. Nah sekarang Bapak melihat ya di luar negeri terutama ya di dalam hal ini Jerman Ausbildung itu jadi ada demand-nya juga ada supply-nya begitu ya. Jadi maksudnya kan gitu. Ya. Jadi
Jadi maksudnya sampai di mana ini untuk pengiriman apa anak-anak itu ke dalam proyek Ausbildung kan Pak proyeknya atau proyek lain ini? Ya, Iya, betul. Ausbildung, Pak. Betul Ausbildung. ya, Jadi begini ya, ya, memang ini bukan merupakan suatu pemecahan masalah. Ini kita ini berkontribusi ya untuk apa namanya membantu pemerintah, ya terutama betul. dalam hal penempatan apa namanya para alumni lulusan menengah, karena memang sifatnya belum besar kan. Cuma sebetulnya kita ingin mengingatkan kepada pemerintah tentunya bahwa ada loh kesempatan ya yang sangat luar biasa penting bagi kita ya, bagi Indonesia untuk bisa memanfaatkan fasilitas ini gitu kan. Ya, Karena memang program Ausbildung ini di Jerman ini sekarang sudah cukup lama ya kan. Baru dibuka dari tahun 2017 kemarin ya, Jerman membuka diri untuk apa namanya pesertanya bisa dari luar Jerman kan gitu. Nah ini kan masih baru 2017 kemarin kan gitu. Nah sehingga potensi ini perlu kita manfaatkan. Nah jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa apa namanya ada kesenjangan antara supply and demand. Yang pertama itu ya, yang pertama. Yang kedua adalah bahwa mungkin sistem kepekerjaan di Indonesia saya melihatnya kurang terlalu bagus. Kurang terlalu bagusnya karena dia adalah apa namanya menggunakan sistem kontrak kerja yang singkat atau outsourcing, ya kan? Jadi kalau umpamanya lulusan menengah SMK katakan begitu, itu kalau bekerja di industri di dalam negeri itu waktunya tidak lama. Ada yang 3 bulan kontrak kerjanya, ada yang 6 bulan, kemudian ada yang 12 bulan, ada yang 24 bulan, biasanya maksimumnya 24 bulan kan begitu. Nah, kalau mereka bekerja seperti itu nanti di mana habis masa kontrak, dia kan harus resign tuh Pak. Ya. Nah, harus resign berarti dia harus pindah tempat kerja. Nah, untuk bisa pindah tempat kerja dari perusahaan A ke perusahaan B itu kan tidak mudah, tidak langsung bisa pindah begitu. Nah, dia kan harus putus. Nah, mencari itu namanya masa tunggu. Nah, masa tunggu itu bisa menghabiskan waktu 3 sampai 4 bulan, bahkan bisa lebih. Nanti kalau apa namanya dia cari nanti akan dapat lagi. Cuma masalahnya siklusnya akan terulang kembali, ya. Siklusnya akan terulang kembali di mana dia yang bekerja, katakanlah biasanya orientasi mereka lulusan menengah itu adalah di daerah kawasan industri. Di kawasan industri itu kalau di Indonesia di sini di daerah Kerawang, Bekasi lah ya, atau di Jabodetabek sana. Banyak. Karena memang UMK-nya dianggap paling besar juga kan itu ya, dianggap paling besar di Indonesia. Nah, cuman mereka para lulusan menengah ini Oke, kita istirahat dulu. Dia mengatakan soal apa upahnya di daerah industri itu seperti di Jabodetabek ya. Ini saya mau baca ini, mungkin juga membaca juga ini dari Bu Yaya dari radio Lintas Muara Jambi. Tadi dia bilang minta bantuan, saya bilang apa itu saya udah lupa ya. Yang dia maksud ini dia juga buat radio dakwah, dia punya radio dakwah juga. Jadi dia memerlukan penguat jangkauan siaran radio dakwah 2000 watt. Ini orang yang punya radio ngerti ini ya. Saya sebenarnya punya radio tapi saya nggak ada ngurus watt itu, cuma di rumah aja terus cuap-cuap gitu ya. 2000 watt. Jadi kalau ada yang mau hibah gitu ya, itu yang dia maksud. Ini masalah teknik, mungkin juga Bung Jenal kalau punya studio di rumah beda juga ya kali ya masalahnya ya, dengan studionya musik dengan studio radio ada beda sedikit lah, walaupun sama-sama namanya studio. Wah ini ada Pak Andi Aziz, bagaimana di Makassar nih, banyak demo nasi nggak? Ya demo di luar biasa, semangat kalau anak-anak muda nih untuk demo ya. Nah jadi sebenarnya Pak ya Supriyadi 20 tahun menggeluti radio, dia punya radio ya. Jadi walaupun 20 tahun kami tanpa iklan ya, kami ya lillahi ta'ala saja, luar biasa. Dia ini memang betul-betul apa ya, gila radio gitu loh. Jadi memang lillahi ta'ala dia gitu.
Jadi yang paling penting katanya ya ini yang menarik nih, buat edukasi dan hiburan di negeri Jambi. Ya sebenarnya ya ini nanti Pak Yudi itu sebenarnya dia mau pengen juga mau menyebarkan ide dia supaya sekolah-sekolah SMK di seluruh Indonesia. Ini kan dia orang Jawa Barat, tapi dia ingin luas supaya sekolah-sekolah SMK itu ikut program apa Ausbildung ini untuk anak-anak muda ya, luar biasa. Jadi coba ingatkan cari namanya Pak Yudi Kamajaya di Facebook dia ya. Tapi sebelum itu ya kita apa kita putar lagu lagi. Ya saya masih ada satu lagi lagu tadi yang di apa yang linknya dikirim oleh Pak Jainal. Apa memang sama ya? Coba saya klik dulu kalau bukan sama ya. Tadi ya. Mudah-mudahan apa Makassar baik-baik saja. Pak Andi kemarin waduh saya kagum, gubernurnya hebat itu ngomongnya ya, tenang dia bisa ngomong di depan mahasiswa. Dan dia ini orang pernah di luar negeri juga, dia pernah di Jepang katanya. Ya dulu dia sebenarnya orang birokrat atau ya apa gitu ya, orang di pendidikan, tapi akhirnya jadi gubernur. Ya banyak jadi viral itu omongan dia, terutama bagaimana caranya dia menghadapi mahasiswa, dia jelaskan gitu ya. Jadi mudah-mudahan untuk berikut-berikutnya kalau ada apa-apa ya jangan langsung turun ke jalan ya. Nggak apa-apa sih hak semua untuk demonstrasi biasa. Tapi kan kalau demo-demo terus ya kayak Hongkong nanti demo melulu. Ya. Oh ini ada lagunya nama Dua Hati Hanyalah Satu. Wah. Bung Jainal karya Cipta Zainal. Cariin dari Balikpapan Kalimantan Timur. Tapi ya ini ya kalau ada yang request lagu silakan ya. Teman maaf, mungkin ada yang sudah nulis sekarang ngetik request lagu tapi baru nongol di saya itu lama gitu. Kadang-kadang setelah siaran saya baru baca oh ada yang request lagu udah terlambat. Oke, kembali lagi Dua Hati Hanyalah Satu bersama Bung Jainal.
Channel 1 bersama Pak Jainal Jariin dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Jadi tamu saya atau narasumber saya orang yang nggak ada sini kali ini adalah Pak Yudi Kamajaya, dia pengawas SMK Sekolah Menengah Kejuruan wilayah KC di 9 Jawa Barat. Ya, minggu lalu saya wawancara dengan Ibu Pipit Fardiman. Ibu Pipit Fardiman ini orang asal Indonesia yang sudah lama tinggal di Belanda, hampir sama lamanya dengan saya gitu. Tapi dia lebih aktif ke Indonesia karena dia banyak proyek-proyeknya, banyak membantu terutama sekolah-sekolah SMK, sekolah menengah kejuruan, karena dia itu memang bidangnya ya. Begitu, tapi mudah-mudahan nanti jadi kalau ada yang mau membantu Pak Yaya atau radio lintas Muara Jambi, silakan dia sudah tulis tadi nomor teleponnya ya. Oke, mari saya lanjutkan untuk mendengarkan perbincangan dengan Pak Yudi Kamajaya, pengawas SMK wilayah KC di 9 Jawa Barat. Dia bercerita tadi bahwa di Indonesia itu ya antara sekolah kejuruan dan antara majikan itu ya demand dan supply-nya itu nggak cocok gitu. Jadi orang yang sudah dididik di SMK ataukah entahkah itu SMK teknik atau apa gitu tidak langsung dapat kerja. Jadi nggak ada itunya nggak ada demandnya nggak ada, tuntutannya dari majikan itu nggak ada. Jadi orang yang dididik dapat ijazah itu nggak ada mau diapain. Nah, contohnya katanya ya, dan juga yang dimaksud juga adalah upahnya, gajinya. Upah yang paling tinggi pokoknya di daerah kawasan industri seperti di Jabodetabek gitu. Tadi dia sudah ceritanya di sana ya. Mari kita lanjutkan dengarkan ceritanya. Nah, cuman mereka para lulusan menengah ini tidak melihat uang yang UMK yang besar tadi kalau dibedah gitu. Dia nggak melihat itu. Jadi fresh graduate itu ya taunya besar aja. Nah, kalau dibedah itu umpamanya untuk biaya living cost, tempat tinggal gitu kan, makan, transportasi kayak gitu. Itu kan cukup besar Pak biayanya. Sehingga mereka kalau mengumpulkan 1 juta rupiah saja itu rada sulit juga kan gitu. Nah, belum juga dia mengumpulkan uang di dalam tabungannya, dia harus resign kan begitu. Nah, itu dia pindah lagi seperti itu. Kemudian mereka para lulusan bisa pindah kayak begitu. Itu kan usianya dibatasi juga. Rata-rata usia maksimum dia bisa pindah-pindah itu 22 tahun. Ya, rata-rata kan kayak begitu. Nah, kalau kita perhatikan fresh graduate lulusan menengah itu rata-rata usianya 18. Nah, kalau mereka dibatasi bekerjanya di industri multinasional sampai 22 tahun, berarti kan dia punya waktu 4 tahun untuk bisa bekerja di industri multinasional, tapi dia harus berpindah-pindah tempat kayak gitu. Nah, sehingga saya melihat mereka tidak cukup untuk bekal masa depannya itu loh. Nah, kalau bekerja serabutan sih bisa-bisa saja ya. Ini kalau bekerja di industri multinasional ini yang dibatasi. Nah, makanya saya melihat program Ausbildung di Jerman ya, yang pemerintah Jerman membuka diri untuk orang-orang asing mengikuti program tersebut, ini harus dimanfaatkan gitu loh. Karena program Ausbildung ini dia bisa meningkatkan status pendidikan. Karena memang dia pendidikan Ausbildung ini adalah pendidikan keprofesian plus magang kan gitu. Sehingga lulusan menengah ini ada peningkatan grade status pendidikannya ya. Satu yang pertama itu. Kemudian orientasi orang-orang kita ya tidak lepas dari masalah keuangan juga ya. Ternyata di Jerman ini pada saat dia mengikuti program Ausbildung, uang sakunya Pak, kalau saya hitung dari Verstrad atau kontrak kerjanya mereka itu rata-rata dia akan memperoleh uang saku sekitar 700 euro per bulan di tahun pertama ya. Kemudian tahun kedua dia naik 100 euro menjadi 800 euro. Berapa rupiah kira-kira itu Pak ya? 1 euro itu kalau kurs yang berlaku sekarang kan 17.400 Pak. Nah, itu sekitar 12 juta. Sekitar 12 juta. Cukup besar. Nah, sementara cukup besar Pak. Sementara UMK di Indonesia yang paling besar tadi kan sekitar 4 jutaan.
saja kan gitu. Beda Nah, sekali. jadi uang sakunya saja, ya uang sakunya saja sudah 3 kali lipat daripada kalau lulusan SMK tadi bekerja di dalam negeri kan gitu. Jadi selain pendidikannya meningkat, uang sakunya cukup besar. Jadi kalau dihitung total, Pak, Ya, selama 3 tahun itu ada sekitar 28.000 euro atau kalau dirupiahkan sekitar 480 juta rupiah. Ya, ini kan cukup besar sekali. iya Di betul. mana selain uang saku juga dia kan fasilitas lainnya seperti penginapan ya, di apartemen atau di hotel kalau memang dia kerja di hotel ya, seperti itu. Jadi sungguh asik sebetulnya program ini ya, program Ausbildung ini. Dan masalah sosialisasi program Ausbildung di Indonesia kayaknya masih belum bagus ya, belum menyebar, belum menyeluruh. Pejabat juga belum pada tahu, masyarakat menengah juga belum paham. Jadi saya selalu di Facebook saya sendiri ya itu Ya. terus menerus untuk mengkampanyekan, mensosialisasikan program Ausbildung. Mudah-mudahan melalui Pak Bapak begitu ya, ini bisa menyebarluaskan program Ausbildung ini sungguh sangat bagus begitu. Iya. Jadi Ya, kalau untuk kalau lulusan begitu, menengah. Bapak ini orang yang pertama, pengawas yang pertama yang mau berpartisipasi nih Pak, dari seluruh Indonesia. Betul, Wah, betul Pak, luar biasa. betul. Ya, ya, Iya, betul. Malah saya banyak mengajak, Pak, dari berbagai daerah ya. Umpamanya dari Lampung, ya, Padang masuk, kemudian dari Palembang, masuk dari Bengkulu, masuk dari Sulawesi, masuk semua Pak. Jadi teman-teman yang ada dengan saya, ya saya ikut kayak gitu kan. Cuman ini belum menyeluruh ya. ya, ya. Sementara programnya ini bisa secara nasional bisa dilakukan, nggak ada masalah sama sekali. Ya, dan justru itu menjadi, Untuk program ini. jadi itu memang sudah bagian dari kebijakan pemerintah kan gitu Pak ya, ini. Betul, betul. Harusnya itu pemerintah yang berbuat. Ya, Gitu. ya. Tapi tadi jadi kalau magang mereka dapat duit itu 3 tahun ya kalau tidak salah ya. Ya kita serah dulu ya, Kali ini saya jadi cari nama Yudi Kamajaya ya. Kalau mau cari ya ada di Facebook ya, Yudi Kamajaya, nanti saya ketik namanya. Beliau ini pengawas SMK Sekolah Menengah Kejuruan untuk wilayah KCD 9 Jawa Barat. Jadi dia mencari sebenarnya kalau ada orang-orang di seluruh Indonesia yang berminat gitu ya. Menarik sekali ya. Oke, kita serah dulu. Kali ini saya akan putar lagu lain, bukan lagi Pak Jainal. Sudah bagus ya Pak Jainal, lagu-lagu ini sudah banyak kita putar. Kita lagu jadul juga ya. Lagu maksudnya penyanyi jadul yaitu Ebit G. Ade. Itu generasi saya lah. Mungkin dia lebih muda, lebih tua, saya nggak tahu ya. Saya ini udah 69 loh. Kemanapun aku pergi, bayang-bayangmu mengejar. Bersembunyi dimanapun, selalu engkau temukan. Aku merasa letih dan ingin sendiri. Tanya pada siapa, tak ada yang menjawab. Sebab semua peristiwa hanya di rongga dada. Pergulatan yang panjang dalam kesunyian.
selalu ku bawa-bawa perasaan yang bersalah datang menghantuiku. Masih mungkinkah pintumu ku buka dengan kunci yang pernah ku patahkan? Lihatlah, aku terkapar dan luka. Dengarkanlah jeritan dari dalam jiwa. Aku ingin pulang. Aku harus pulang. Aku ingin pulang. Aku harus pulang. Aku harus pulang. Aku ingin pulang, jadi aku juga harus pulang ke Indonesia, tapi ada COVID, waduh. Banyak orang yang ingin pulang ke Indonesia, setidaknya berlibur sana tapi COVID ya. Tapi nggak apa-apa, kita bisa berjumpa di udara seperti ini, luar biasa ya. Di udara di mana ya? Di internet. Iya, luar biasa dunia sekarang ya. Kalau andai kan tidak ada ini, kita mungkin sudah mati semua. Matinya bukan karena COVID, tapi mati karena sedih ya gitu ya. Begitulah ya. Oke, saya mau melanjutkan untuk memperlihatkan rekaman wawancara saya dengan Pak Yudi Kamajaya. Dia adalah pengawas SMK wilayah KCD 9 Jawa Barat. Kita bercerita soal Ausbildung ya. Ya, jadi dia ada semangat menceritakan bagaimana bahwa anak-anak itu kalau nanti di Jerman dalam proyek Ausbildung. Ausbildung ini sebenarnya pelatihan tuh bahasa Jerman ya. Kalau bahasa Belandanya biasa pelatihan juga training juga bahasa Inggris ya. Kita lanjutkan ya. Tapi tadi jadi kalau magang mereka dapat duit itu 3 tahun ya kalau tidak salah ya, Mbak Pipi udah pernah cerita ya, atau lebih atau ada macam-macam juga. Betul, tiga tahun. Ya. Jadi program Ausbildung dilakukan selama 3 tahun. Ya. Setelah selesai mengikuti program Ausbildung, dia baru tuh memiliki kesempatan kerja di Jerman atau di kawasan Eropa lain, ya, dengan penghasilan sekitar 1.500 sampai 2.000 euro, ya. Atau kalau dirupiahkan sekitar 30 juta per bulan. Wah, Karena mereka jadi cukup sangat bagus lah gitu. Jadi kuliahnya itu 3 tahun, setelah itu dia kerja kan gitu. Jadi saya pikir mereka bisa menabung ya dengan cukup bagus, cukup baik. Kalau nanti dia pulang ke Indonesia, saya berharap mereka menjadi entrepreneur kayak gitu, ya, bukan mencari kerja lagi, tapi harus membuka lapangan usaha kerja baru di mana sesuai dengan kompetensi keahliannya. Iya, jadi kalau dihitung-hitung dari 2017, berarti sekarang itu sudah ada yang pulang atau sudah ada yang masih banyak ada di Jerman sekarang. Mereka. Masih banyak di Jerman, ada sekitar 310 orang Pak yang sudah kita berangkatkan. Dan yang masih melakukan pendidikan ada sekitar 500-an. Iya. Dan ini masih kecil gitu ya angkanya. Betul. Sudah membuka ruang ya. Sudah membuka ruang, katakan jalan setapak lah, belum menjadi jalan tol kan gitu. Nah, mudah-mudahan melalui Bapak ini bisa menjadi jalan tol kan gitu. Ya, seperti itu. Ya, kita sebarkan, memang paling penting fungsi kami sebagai orang media ya harus gitu ya. Jadi tadi belum jadi belum ada yang pulang di antara mereka ini kalau begitu Pak ya, kalau sudah 3 tahun. Ya, belum ada yang pulang. Betul, belum ada yang pulang. Dan apakah sudah ada, ya saya itu masih sudah ada yang sudah dapat kerjaan di sana di Jerman atau di negara lain, atau belum selesai yang magangnya mereka ini? Iya,
yang sudah ada, Pak. Oh, Jadi sudah ada. gini, ya, jadi program Ausbildung ini pendidikan keprofesian plus magang di Jerman ini kan belajarnya adalah terdiri dari teori yang dilakukan 2 hari, Pak, di Berufsschule, kemudian 3 hari di industri. Nah, ada 2 hari off ya dalam 1 minggu, kemudian dalam 1 tahun itu dia memiliki hak cuti sebanyak 20 sampai 24 hari yang dia bisa gunakan untuk pulang ke Indonesia untuk melepas rindu dan lain sebagainya, atau kalau dia tidak pulang dia bisa berwisata di Eropa ya di sana. Jadi sudah banyak orang-orang kita yang disebutnya Azubi itu pulang ke Indonesia. Kalau pada saat dia pulang itu dia biasanya kita pertemukan dengan teman-temannya yang lain yang sedang pendidikan di Indonesia supaya ada komunikasi ya sejelas-jelasnya antara mereka, antara siswa dan mereka yang sudah ada di Jerman. Nah, itu yang kita lakukan. Ya, selain komunikasi terutama ya untuk menggalakkan yang ada di Indonesia sekarang untuk ikut, begitu Pak ya. Betul Pak, betul. Ya, terus apa namanya, ya saya lihat tadi bahwa ada cerita, udah banyak tentang mereka yang jalan-jalan ke Belanda, itu saya lihat di foto-fotonya. Kalau orang Indonesia nggak ke Belanda ya nggak abdol itu kalau bahasa kita. Iya betul. Sayangnya memang proyek yang serupa di Belanda itu sepertinya belum ada, tapi saya lebih banyak akan tanya Mbak Pipit soal itu ya, kenapa tidak di Belanda. Andaikan ada di Belanda, tentu juga Bapak berminat kan Pak? Ada yang seperti itu? Wah, luar biasa. Ya, sangat Pak, sangat berminat juga kalau itu ada di Belanda ya. Terutama saya berharap sama Ibu Pipit Mardiman ya, yang memiliki ROC, kemudian SEP di sana. Nah, untuk bisa melakukan hal yang sama dengan negara Jerman kayak gitu, membuat suatu program Ausbildung yang ada di Belanda. Kalau ini kan programnya Ausbildung in Germany, gitu. Nah, nanti Ausbildung in Holland, gitu kan? Iya, betul. Ya mudah-mudahan ada yang mendengar nih Pak, kan itulah gunanya kita wawancara ini, siapa tahu sebelum nemu aja gitu caranya, kan itu masalah dana dan masalah apalah win-win begitu, itu belum nemu. Siapa tahu ya nanti bisa. Iya, betul. Ya, ini untuk sementara Pak Yudi cukup. Pasti nanti Bapak akan sering saya kunjungi ya kalau apa. Jadi sudah tambah jelas juga buat saya dan buat pendengar saya nanti. Dan ini belum kita siarkan sekarang, nanti hari Selasa Pak saya kasih tahu linknya. Jadi diedit. Ya, oke, terima kasih. Ya, diedit ini nanti, kalau yang salah-salah tadi nggak apa-apa, kita buang. Nggak ada salahnya Pak. Nggak ada salahnya Pak. Iya, oke. Oke Pak. Ya, oke, terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak Bari. Ya, mudah-mudahan informasi ini bisa tersebar luas. Sehingga anak-anak kita lulusan menengah bisa memanfaatkan fasilitas program Ausbildung di Jerman ini untuk masa depannya ya. Mantul kata anak muda sekarang Pak, mantap betul. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya, oke. Silakan kontak-kontak saya, nggak apa masalah Pak, silakan WA atau apa ya. Oke. Ya, oke. Ya, mangga. Assalamualaikum. Ya, semangat sekali Pak Yudi ya. Memang betul itu proyek itu. Jadi dia ingin supaya menularkan ini juga ke daerah-daerah lain, bukannya Jawa Barat saja. Ayo Pak Ayaya, bagaimana supaya cari ini untuk orang anak-anak yang sekolah di sekolah pertamatan SMA begitu, bisa juga ya. Pokoknya yang usia 6-17 tahun sampai 25 tahun kan asik tuh, bisa kerja pelatihan di Jerman langsung sebenarnya tadi dia bilang 2 hari sekolah, 3 hari kerja, dan itu sudah dapat uang magangnya loh, magang 500 euro. Setelah selesai 3 tahun, setelah itu dia bisa kerja di sana, gajinya lebih tinggi lagi gitu, dan mungkin 3 tahun juga, dan juga bisa perpanjang 3 tahun lagi, 6 tahun kan banyak itu dia bisa nabung ya, bisa pulang jadi entrepreneur gitu, boleh juga bikin radio kan. Misalnya gitu ya. Waduh, ini nggak terasa ini perjumpaan kita ini sudah hampir berakhir ini. Saya belum mutar lagu suara perempuan nih, saya akan putar sebagai lagu perpisahan lagi ini, putar suara seorang penyanyi yang banyak mengcover. Ini orangnya asal Sumatera Barat. Suaranya melengking begitu ya, mungkin kalau Pak Dayak masih ada Pak Bro, ini mungkin dia udah bisa duga ini siapa. ya Fani Fabiola.
ini yang saya maksud. Saya mau cari tadi kemana sih Fani ya, kok menghilang. Gimana kau Fani? Kan bisa menghilang ya. Ya ini dia. Mengapa harus begini? Tiada lagi kehangatan. Memang ku sadari sering ku tinggalkan kau seorang diri. Bukannya aku sengaja meninggalkan kau sendiri. Aku menyadari bukan sandiwara kasihmu kepadaku. Tiap malam engkau ku tinggal pergi, bukan bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah. Ya dengan lagunya atau suara Fani Fabiola ini merupakan sebagai lagu perpisahan dalam siaran radio Facebook dari Belanda untuk edisi hari Selasa tanggal 13 Oktober tahun 2020. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa minggu depan. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.